Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Naki Aranishidah dengan NIM 430402501114. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Islam yang diampu oleh Bapak Agus Hermawan, MA. Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik nih, yaitu kita akan membahas tentang psikologi Islam. Pasti mungkin di antara teman-teman semua itu ada yang sempat bertanya-tanya nih, apa sih bedanya psikologi Islam dengan psikologi umum yang biasanya kita pelajari? Nah, secara singkatnya, psikologi Islam itu adalah studi yang mempelajari tentang jiwa manusia yang gak cuma melihat tentang perilaku dan juga mental, tetapi menghubungkannya dengan aspek spiritual dan juga fitrah manusia sebagai ciptaan Allah. Nah, di dalam video ini saya akan merangkum 7 materi penting yang akan kita bahas mulai dari sejarah sampai ke fenomena unik seperti mimpi. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Oke, kita mulai dari sejarahnya ya teman-teman. Nah, jadi kalian tahu gak sih sebenarnya psikologi Islam itu bukan ilmu yang baru. Jadi jauh sebelum adanya tokoh barat, ada ilmuwan muslim itu yang sudah membedah soal jiwa. Kita punya Al-Balkhi. Al-Balkhi itu beliau sudah bicara tentang kesehatan mental dan bagaimana sih gangguan jiwa itu tuh berpengaruh terhadap fisik. Lalu juga ada Ibnu Sina yang membahas tentang hubungan antara tubuh dan juga jiwa, dan juga ada Al-Ghazali yang sangat dalam membahas tentang manajemen hati atau tazkiyatun nafs. Nah, namun ada masanya di mana psikologi Islam ini tuh sempat meredup sampai muncullah Malik Badri, yaitu seorang tokoh modern yang mengkritik ilmuwan muslim yang terlalu mengekor oleh teori barat. Beliau menggunakan istilah lubang biawak yang artinya kita tuh jangan sampai masuk ke dalam lubang yang sama seperti teori barat yang dimana mereka itu kerap kali mengabaikan peran Tuhan dan juga agama dalam jiwa manusia. Nah, dari sinilah semangat untuk mengintegrasikan antara ilmu pengetahuan dengan Al-Quran kembali bangkit. Yang kedua itu adalah epistemologi atau sumber ilmu. Nah, jadi dari mana sih kita mendapatkan ilmu di psikologi Islam? Nah, kalau psikologi barat itu kan hanya mempercayai hal-hal yang bisa diobservasi saja. Nah, kalau di psikologi Islam itu menggunakan 3 jalur utama. Yang pertama yaitu adalah bayani atau ilmu yang berasal dari wahyu, seperti Al-Quran dan juga hadis. Nah, ini tuh adalah kebenaran yang mutlak. Terus yang kedua itu adalah burhani, yaitu adalah jalur akal dan juga logika, di mana kita melakukan penelitian, observasi, dan juga eksperimen ilmiah. Lalu yang ketiga itu adalah irfani. Nah, ini tuh yang paling unik, di mana ilmu itu didapatkan dari intuisi atau kejernihan hati melalui pengalaman spiritual. Nah, jadi kalau dalam psikologi Islam, sains dan iman itu tuh bukan saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian 3, yaitu hakikat manusia dan juga fitrah. Jadi sekarang kita bicara tentang siapa sih manusia itu. Nah, kalau di dalam Islam, manusia itu disebut dengan beberapa istilah seperti basyar, yaitu sisi biologis kita. Lalu insan, itu adalah makhluk yang berpikir dan berbudaya. Lalu ada abd, yaitu status kita sebagai hamba Allah. Nah, satu konsep yang paling penting itu adalah fitrah. Jadi kita semua ini tuh lahir dalam keadaan suci dan punya potensi bawaan untuk mengenali kebenaran dan juga mengenali Tuhannya. Jadi kalau ada orang yang merasa hampa atau kehilangan arah, mungkin dia itu karena menjauh dari fitrahnya dia. Nah, psikologi Islam hadir untuk membantu manusia kembali ke titik fitrah tersebut. Bagian keempat yaitu adalah motivasi dan juga maqasid syariah. Kadang kita kepikiran gak sih kayak kenapa sih kita itu melakukan sesuatu, apa sih yang mendorong perilaku kita itu? Nah, kalau dalam psikologi Islam, motivasi itu bukan cuma dari harta atau dari uang atau dari jabatan, tapi motivasi tertinggi itu adalah mardotillah atau mencari ridha Allah. Nah, untuk menjaga kesehatan jiwa dan juga keberlangsungan hidup, kita tuh mengenal namanya maqasid syariah yang terdiri dari 5 hal dasar yang harus dijaga. Yang pertama itu adalah menjaga agama, yang kedua itu adalah menjaga jiwa, yang ketiga akal, yang keempat keturunan, dan yang terakhir itu adalah menjaga harta. Nah, jika kelima hal ini itu terjaga dengan seimbang, maka kesehatan mental seseorang itu akan cenderung lebih stabil karena dia memiliki tujuan hidup yang jelas dan juga bermakna.
sekarang kita masuk ke struktur kepribadian. Nah, ini adalah bagian yang paling dalam karena di psikologi Islam itu membagi struktur kepribadian menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu adalah qalb atau hati, yang kedua itu adalah akal atau akal, dan yang ketiga itu adalah nafs atau jiwa atau nafsu. Nah, qalb itu tuh bukan jantung secara fisik, melainkan adalah pusat emosi dan juga kendali diri. Nah, qalb atau hati itu bisa sakit, bisa mati, tapi juga bisa tenang dengan mengingat Allah. Nah, yang kedua itu adalah akal atau akal. Jadi akal itu adalah alat untuk menalar dan juga membedakan mana sih yang baik dan juga mana yang buruk atau mana yang salah. Nah, yang ketiga itu adalah nafs atau nafsu. Nah, ini nafsu itu adalah dorongan-dorongan di dalam diri kita. Nah, nafsu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah nafsu amarah, yang kedua nafsu lawamah, dan yang ketiga itu adalah nafsu mutmainnah. Jadi nafsu amarah itu adalah nafsu yang selalu mendorong kita tuh untuk melakukan keburukan atau ego. Nah, yang kedua itu adalah nafsu lawamah. Jadi kalau nafsu lawamah itu jiwanya udah mulai sadar. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, kita tuh merasa bersalah dan juga berusaha untuk memperbaiki diri. Nah, yang ketiga itu adalah nafsu mutmainnah. Jadi nafsu mutmainnah itu adalah tingkatan yang paling tinggi karena jiwa itu udah merasa tenang, damai, dan juga ridho dengan ketetapan Allah. Nah, tugas kita di dalam hidup ini itu adalah mendidik agar nafsu kita itu mencapai ke nafsu mutmainnah, yaitu nafsu yang tenang dan damai dan ridho terhadap ketentuan Allah. Selanjutnya itu adalah pertumbuhan dan juga perkembangan manusia. Nah, psikologi Islam itu melihat perkembangan manusia secara utuh, bahkan dari sebelum lahir. Jadi perkembangan itu dimulai dari fase di dalam kandungan atau fase prenatal. Nah, itu tuh dimana ketika ruh itu ditiupkan ke rahim di ibu kita. Lalu ada masa anak-anak, kemudian masa remaja atau fase pencarian identitas, lalu dewasa hingga ke fase lansia. Nah, tujuan dari perkembangan ini itu bukan cuma supaya kita tumbuh besar dan kuat, tetapi bagaimana sih kita itu bisa menjadi insan kamil atau manusia yang sempurna akhlaknya. Nah, di sini peran lingkungan, terutama orang tua itu sangat penting untuk menjaga fitrah anak agar tetap lurus seiring dengan bertambahnya usia. Kita masuk ke bagian terakhir, yaitu kecerdasan, belajar, dan juga fenomena mimpi. Nah, ini terakhir banget nih. Terakhir, kita akan membahas tentang potensi akal dan juga fenomena unik mimpi. Nah, kalau dalam Islam, belajar itu kan termasuk bagian dari ibadah. Nah, kecerdasan itu bukan cuma diukur dari angka IQ, tetapi adalah bagaimana cara kita menggunakan akal kita untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta ini. Lalu ada fakta unik nih tentang mimpi. Jadi kalau di dalam Islam itu memandang kalau gak semua mimpi itu adalah bunga tidur, tetapi ada mimpi yang berasal dari bisikan nafsu, ada yang dari gangguan setan, dan juga ada yang namanya ruqyah shadiqah. Jadi ruqyah shadiqah itu adalah mimpi yang benar. Jadi mimpi itu biasanya dialami oleh orang-orang yang memiliki hati yang jernih dan juga jujur. Nah, yang bisa menjadi ilham atau petunjuk dari Allah. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa jiwa kita atau jiwa manusia itu tuh tetap aktif berkomunikasi dengan alam spiritual bahkan saat raga kita itu sedang terlelap. Nah, dari ketujuh materi ini kita bisa menyimpulkan kalau psikologi Islam itu adalah ilmu yang sangat lengkap. Ia nggak cuma menyembuhkan luka mental, tapi juga memberi nutrisi pada jiwa dengan memahami sejarah, sumber ilmu, struktur kepribadian, hingga tujuan hidup kita itu jadi punya panduan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih tenang, dan lebih dekat dengan Sang Pencipta. Nah, itulah rangkuman dari perjalanan panjang kita memahami psikologi Islam. Semoga penjelasan ini bisa memberikan sudut pandang yang baru bagi kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Apabila banyak salahnya datang dari saya sendiri, apabila ada benarnya itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
angka IQ, tetapi adalah apa gue? Ngapa jatuh